Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah menginjak lagi bab yang baru. Ini sesi keberapa? 12. Pada pembahasan terakhir kita bahas tentang mencaci maki massa. Namun ingat ketika kita membahas mencaci maki dengan memberitakan itu berbeda. Contoh misalnya kita katakan hari ini banyak yang kena musibah. Ini bukan menunjukkan kita mencela hari, karena cuma memberitakan saja. Kalimat memberitakan tentu nadanya akan berbeda dengan seseorang itu mencela atau mencaci maki waktu atau masa. Sekarang kita lihat bab 46, 47 dan 48. Yang pertama kita lihat bergelar qadhi qudat. Artinya hakim, para hakim dan semacamnya. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalam bahasa Arabnya bab tasammi bi qadhi al-qudha wa nahwihi. Bab bergelar qadhi qudat, hakim, para hakim dan semacamnya. Artinya di sini ini gelaran yang nggak boleh. Hakim, para hakim atau raja di raja itu semuanya hanya pantas untuk Allah. Karena Allah yang menghakimi dengan seadil-adilnya dan Allah lah yang jadi hakim di atas segala hakim. Maka ini terlalu gelar yang berlebihan. Sama seperti kalimat raja di raja. Monggo dibaca, diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya gelar paling hina di sisi Allah adalah jika seseorang digelari dengan raja di raja, karena tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah. Karena tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah. Kalimatnya tadi, inna akhna'a ismin indallah. Nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tusamma malikal amlak. Seseorang yang bernama malikal amlak, raja di raja. Alasannya apa? La malika illallah. Karena tidak ada raja yang hakiki, raja di raja yang hakiki kecuali Allah saja. Berarti dalam masalah ucapan kita tidak boleh berucap yang nanti terlalu berlebihan pada seseorang. Jadi di sini kesimpulannya dari bab ini ingin dibahas bahwasanya Allah tidak boleh ditandingi dalam hal gelar. Allah tidak boleh ditandingi dalam hal gelar. Karena nantinya terdapat pengagungan yang dihukumi syirik. Dan karena nantinya ada pengagungan yang dihukumi syirik. Dan sekali lagi di sini lihat, ini adalah masih seputar masalah lisan lagi. Ini masih seputar masalah lisan. Kemudian Sufyan mengatakan,
Contoh lain adalah gelar syahansyah. Nah, ini juga gelar yang berlebihan. Intinya kalau secara bahasa saya belum tahu makna ininya, namun itu gelar yang berlebihan kepada seorang. Wa ibaratun andil ajam, maknanya sama dengan raja diraja. Beri keterangan, sama maknanya dengan raja diraja. Lalu dalam riwayat hadis yang lain, dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, orang yang paling dimurkai Allah dan paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang paling dimurkai. Istilahnya adalah orang yang paling dimurkai dan orang yang paling buruk pada hari kiamat. Sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Larangan bergelar raja di raja. Larangan bergelar raja di raja. Karena ini gelar yang terlalu menunjukkan pengagungan yang berlebihan pada manusia. Ingat, manusia diperlakukan seperti manusia, tidak boleh manusia diangkat derajatnya karena pengagungan, diangkat derajatnya jadi Tuhan, nggak boleh. Kita nunduk-nunduk berlebihan di hadapannya, sujud berlebihan di hadapan manusia, meskipun itu raja atau presiden, nggak boleh. Kalau bentuknya itu adalah sujud semacam itu. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar-gelar lain yang memiliki makna serupa dengan raja di raja, sebagaimana penjelasan dari Sufyan. Ada gelar syahansyah tadi, artinya juga raja di raja, juga tidak boleh, walaupun dengan istilah atau penyebutan yang berbeda. 3. Larangan keras Rasulullah SAW terhadap pemakaian gelar raja di raja dan sebagainya, walaupun sebenarnya maksud hati tidaklah demikian. Larangan keras dari Rasulullah SAW terhadap pemakaian gelar raja di raja, walaupun nanti hati kita tidak maksudnya seperti itu, cuma dalam hal lisan saja kita ucapkan, tetap tidak boleh. Yang keempat, ini semua dalam rangka mengagungkan Allah. Nah, jadi syiriknya bermasalah karena ada bentuk pengagungan nanti pada selain Allah, padahal kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah saja. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa keperatur majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.